Capres Anies Baswedan merespons seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irdah. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim, yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkib Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik. Begitu, saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Pada titik itu wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan.
Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral. Jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Bashir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Bashir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya, yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Bashir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis, dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Bashir, dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Bashir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Bashir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya, Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Bashir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Bashir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara, resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower. Artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara sekali lagi untuk kasus terorisme, tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Bashir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru. Abu Bakar Bashir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Bashir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain, kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Bashir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Bashir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama
terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Bashir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Bashir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Bashir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel. Karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Bashir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Bashir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan. Ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Bashir ini kerap kali mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya. Kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan. Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka. Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu. Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Reza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Bashir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang
ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Mbak Asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno. Bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Ba'asyir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu. Paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Ba'asyir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional. Dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Ba'asyir nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza, ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Ba'asyir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon
yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan pada individu tertentu sepatutnya tidak dipelintir sedemikian rupa menjadi sikap dukung-mendukung elektoral. Ini terakhir dari saya, Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini kan ada lembaga juga yang juga cukup punya pengikut yang besar begitu. Kemudian menarasikan hal yang sedemikian rupa seolah-olah nantinya akan diikuti juga oleh pengikut yang ada di belakangnya. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Reza, apa yang sedianya, sikap apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga tersebut agar kemudian ya tidak semakin memperkeruh situasi yang ada, karena tadi disampaikan Bang Reza, faktanya memang ya diperbolehkan Abu Bakar Ba'asyir karena sudah masuk konstitusi. Pertama, mari kita hormati dan mari kita angkat topi terhadap kerja profesional Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah, saya tahu persis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya, sudah punya instrumen risk assessment. Lengkapnya bahkan risk and need assessment. Saya ulangi, risk assessment diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menakar seberapa tinggi kemungkinan seorang terpidana atau mantan terpidana akan mengulangi perbuatan jahatnya. Hari ini, Abu Bakar Ba'asyir pasti sudah melewati risk assessment. Kita pandang dia sebagai mantan terpidana yang disimpulkan memiliki tingkat resiko residivisme yang sangat rendah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Mari kita berpikir secara lurus, mari kita berpikir secara jernih, agar tidak memunculkan kegaduhan, agar tidak memunculkan atau memantik kebencian, friksi yang sesungguhnya tidak perlu. Friksi semacam ini akan bisa kita atasi seandainya sekali lagi kita mau berpikir secara lebih jernih dan secara lebih jujur. Kita mau bicara tentang penegakan hukum, kita mau bicara tentang keamanan masyarakat, kita mau bicara tentang pemberantasan terorisme, atau sesungguhnya diam-diam kita mau bicara tentang politik praktis. Baik, terima kasih banyak Bang Reza Indragiri Amril dalam program Tribunnews on Focus. Tribuners, semoga apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Bang Reza juga bisa menjadi gambaran untuk publik yang masih bertanya soal bagaimana
putusan dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir. Bang Reza, terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Reza. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lainnya juga bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Capres Anies Baswedan merespons seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu, sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Tribun News on Fokus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Yarda. Tribuners, program Tribun News on Fokus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim, yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik. Begitu, saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya,
Oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Pada titik itu wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Bashir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan. Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral. Jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Bashir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Bashir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Bashir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Bashir dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Bashir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Bashir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Bashir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Bashir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara, resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower. Artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara sekali lagi untuk kasus terorisme, tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Bashir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru. Abu Bakar Bashir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Bashir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain,
Kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Bashir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Bashir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Bashir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Bashir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Bashir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Bashir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Bashir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan. Ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Bashir ini kerap kali mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya. Kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan. Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka. Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu.
Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Reza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan eh, apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Ba'asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno. Bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Ba'asyir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu. Paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Ba'asyir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Ba'asyir nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Ba'asyir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya
menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge deh, saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Bashir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan pada individu tertentu sepatutnya tidak dipelintir sedemikian rupa menjadi sikap dukung-mendukung elektoral. Ini terakhir dari saya, Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini kan ada lembaga juga yang juga cukup punya pengikut yang besar begitu. Kemudian menarasikan hal yang sedemikian rupa seolah-olah nantinya akan diikuti juga oleh pengikut yang ada di belakangnya. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Reza, apa yang sedianya, sikap apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga tersebut agar kemudian ya tidak semakin memperkeruh situasi yang ada, karena tadi disampaikan Bang Reza, faktanya memang ya diperbolehkan Abu Bakar Bashir karena sudah masuk konstitusi. Pertama, mari kita hormati dan mari kita angkat topi terhadap kerja profesional Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah, saya tahu persis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya, sudah punya instrumen risk assessment. Lengkapnya bahkan risk and need assessment. Saya ulangi, risk assessment diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menakar seberapa tinggi kemungkinan seorang terpidana atau mantan terpidana akan mengulangi perbuatan jahatnya. Hari ini, Abu Bakar Bashir pasti sudah melewati risk assessment. Kita pandang dia sebagai mantan terpidana yang disimpulkan memiliki tingkat resiko residivisme yang sangat rendah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Mari kita berpikir secara lurus, mari kita berpikir secara jernih, agar tidak memunculkan kegaduhan, agar tidak memunculkan atau memantik kebencian, friksi yang sesungguhnya tidak perlu. Friksi semacam ini akan bisa kita atasi seandainya sekali lagi
kita mau berpikir secara lebih jernih dan secara lebih jujur. Kita mau bicara tentang penegakan hukum, kita mau bicara tentang keamanan masyarakat, kita mau bicara tentang pemberantasan terorisme, atau sesungguhnya diam-diam kita mau bicara tentang politik praktis. Baik, terima kasih banyak Bang Reza Indragiri Amril dalam program Tribun Sound Focus. Tribuner, semoga apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Bang Reza juga bisa menjadi gambaran untuk publik yang masih bertanya soal bagaimana putusan dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir. Bang Reza, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Reza. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Yardan. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lainnya juga bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Capres Anies Baswedan merespon seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu, sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan, kecemasan, kecurigaan, trauma terhadap individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait mendukung atau tidak mendukung paslon tertentu. Tribun Sound Focus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Yardah. Tribuners, program Tribun Sound Focus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim, yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkib Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini
menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik begitu. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada titik itu, wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan. Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral, jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Ba'asyir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya, Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Ba'asyir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara, resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower. Artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara, sekali lagi, untuk kasus terorisme, tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Ba'asyir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas, ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru.
Abu Bakar Bashir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Bashir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila, bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain, kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Bashir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Bashir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Bashir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Bashir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Bashir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Bashir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Bashir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan. Ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Bashir ini kerap kali mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya. Kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan. Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi, anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan, dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka.
Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu. Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Raiza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Ba'asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Okay. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno. Bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Ba'asyir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu. Paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Ba'asyir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Ba'asyir
nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Ba'asyir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge deh, saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan, jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan pada individu tertentu sepatutnya tidak dipelintir sedemikian rupa menjadi sikap dukung-mendukung elektoral. Ini terakhir dari saya, Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini kan ada lembaga juga yang juga cukup punya pengikut yang besar begitu. Kemudian menarasikan hal yang sedemikian rupa seolah-olah nantinya akan diikuti juga oleh pengikut yang ada di belakangnya. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Reza, apa yang sedianya, sikap apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga tersebut agar kemudian ya tidak semakin memperkeruh situasi yang ada, karena tadi disampaikan Bang Reza, faktanya memang ya diperbolehkan Abu Bakar Ba'asyir karena sudah masuk konstitusi. Pertama, mari kita hormati dan mari kita angkat topi terhadap kerja profesional Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah, saya tahu persis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya, sudah punya instrumen risk assessment. Lengkapnya bahkan risk and need assessment. Saya ulangi, risk assessment diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menakar seberapa tinggi kemungkinan seorang terpidana atau mantan terpidana akan mengulangi perbuatan jahatnya. Hari ini, Abu Bakar Ba'asyir pasti sudah melewati risk assessment. Kita pandang dia sebagai mantan terpidana yang disimpulkan memiliki tingkat resiko residivisme yang sangat rendah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa,
kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Mari kita berpikir secara lurus, mari kita berpikir secara jernih, agar tidak memunculkan kegaduhan, agar tidak memunculkan atau memantik kebencian, friksi yang sesungguhnya tidak perlu. Friksi semacam ini akan bisa kita atasi seandainya sekali lagi kita mau berpikir secara lebih jernih dan secara lebih jujur. Kita mau bicara tentang penegakan hukum, kita mau bicara tentang keamanan masyarakat, kita mau bicara tentang pemberantasan terorisme, atau sesungguhnya diam-diam kita mau bicara tentang politik praktis. Baik, terima kasih banyak Bang Reza Indragiri Amril dalam program Tribun Sound Focus. Tribuners, semoga apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Bang Reza juga bisa menjadi gambaran untuk publik yang masih bertanya soal bagaimana putusan dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir. Bang Reza, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Reza. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Yarda. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lainnya juga bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Capres Anies Baswedan merespon seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini, sekarang tidak perlu ditakuti lagi. Karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan, kecemasan, kecurigaan, trauma terhadap individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Tribun Sound Focus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Yarda. Tribuners, program Tribun Sound Focus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim, yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir.
Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik. Begitu, saya mau minta pengantar lebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada titik itu, wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan. Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral, jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Ba'asyir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Ba'asyir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara, resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower. Artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara sekali lagi untuk kasus terorisme
tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Ba'asyir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas, ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru. Abu Bakar Ba'asyir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Ba'asyir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila, bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain, kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Ba'asyir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Ba'asyir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Ba'asyir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel. Karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Ba'asyir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Ba'asyir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan. Ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir ini kerap kali mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya. Kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan. Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid
tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi, anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan, dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka. Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu. Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Raiza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Ba'asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno. Bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Ba'asyir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu.
paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Ba'asyir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Ba'asyir nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza, ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Ba'asyir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan, jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan pada individu tertentu sepatutnya tidak dipelintir sedemikian rupa menjadi sikap dukung-mendukung elektoral. Ini terakhir dari saya, Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini kan ada lembaga juga yang juga cukup punya pengikut yang besar begitu. Kemudian menarasikan hal yang sedemikian rupa seolah-olah nantinya akan diikuti juga oleh pengikut yang ada di belakangnya. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Reza, apa yang sedianya, sikap apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga tersebut agar kemudian ya tidak semakin memperkeruh situasi yang ada, karena tadi disampaikan Bang Reza, faktanya memang ya diperbolehkan Abu Bakar Ba'asyir karena sudah masuk konstitusi. Pertama, mari kita hormati dan mari kita angkat topi terhadap kerja profesional Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah, saya tahu persis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya, sudah punya instrumen risk assessment. Lengkapnya bahkan risk and need assessment. Saya ulangi, risk assessment diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menakar seberapa tinggi kemungkinan seorang terpidana atau mantan terpidana akan mengulangi perbuatan jahatnya. Hari ini, Abu Bakar Ba'asyir pasti sudah melewati risk assessment. Kita pandang dia sebagai mantan terpidana yang disimpulkan memiliki tingkat resiko residivisme yang sangat rendah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka.
Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Mari kita berpikir secara lurus, mari kita berpikir secara jernih, agar tidak memunculkan kegaduhan, agar tidak memunculkan atau memantik kebencian, friksi yang sesungguhnya tidak perlu. Friksi semacam ini akan bisa kita atasi seandainya sekali lagi kita mau berpikir secara lebih jernih dan secara lebih jujur. Kita mau bicara tentang penegakan hukum, kita mau bicara tentang keamanan masyarakat, kita mau bicara tentang pemberantasan terorisme, atau sesungguhnya diam-diam kita mau bicara tentang politik praktis. Baik, terima kasih banyak Bang Reza Indragiri Amril dalam program Tribun Sound Focus. Tribuners, semoga apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Bang Reza juga bisa menjadi gambaran untuk publik yang masih bertanya soal bagaimana putusan dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir. Bang Reza, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Reza. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lainnya juga bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Capres Anies Baswedan merespons seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu, sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Tribun Sound Focus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, program Tribun Sound Focus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra
Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik. Begitu, saya mau minta pengantar lebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada titik itu, wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan. Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral, jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Ba'asyir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Ba'asyir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara, resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower. Artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa?
dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara sekali lagi untuk kasus terorisme, tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Ba'asyir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas, ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru. Abu Bakar Ba'asyir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Ba'asyir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila, bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain, kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Ba'asyir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Ba'asyir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Ba'asyir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel. Karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Ba'asyir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Ba'asyir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan, ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir ini kerap kali mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya. Kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan.
Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka. Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu. Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Reza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Ba'asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno. Bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan
saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Bashir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu. Paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Bashir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Bashir nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza, ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Bashir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Bashir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan, jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Bashir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan pada individu tertentu sepatutnya tidak dipelintir sedemikian rupa menjadi sikap dukung-mendukung elektoral. Ini terakhir dari saya, Bang Reza, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini kan ada lembaga juga yang juga cukup punya pengikut yang besar begitu, kemudian menarasikan hal yang sedemikian rupa seolah-olah nantinya akan diikuti juga oleh pengikut yang ada di belakangnya. Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Reza, apa yang sedianya, sikap apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh lembaga tersebut agar kemudian ya tidak semakin memperkeruh situasi yang ada, karena tadi disampaikan Bang Reza, faktanya memang ya diperbolehkan Abu Bakar Bashir karena sudah masuk konstitusi. Pertama, mari kita hormati dan mari kita angkat topi terhadap kerja profesional Kementerian Hukum dan HAM. Percayalah, saya tahu persis, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan spesifiknya, sudah punya instrumen risk assessment. Lengkapnya bahkan risk and need assessment. Saya ulangi, risk assessment diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk menakar seberapa tinggi kemungkinan seorang terpidana atau mantan terpidana akan mengulangi perbuatan jahatnya. Hari ini, Abu Bakar Bashir pasti sudah melewati risk assessment. Kita pandang dia sebagai mantan terpidana yang disimpulkan memiliki tingkat resiko residivisme yang sangat rendah. Itu satu.
Yang kedua, kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu. Mari kita berpikir secara lurus, mari kita berpikir secara jernih, agar tidak memunculkan kegaduhan, agar tidak memunculkan atau memantik kebencian, friksi yang sesungguhnya tidak perlu. Friksi semacam ini akan bisa kita atasi seandainya sekali lagi kita mau berpikir secara lebih jernih dan secara lebih jujur. Kita mau bicara tentang penegakan hukum, kita mau bicara tentang keamanan masyarakat, kita mau bicara tentang pemberantasan terorisme, atau sesungguhnya diam-diam kita mau bicara tentang politik praktis. Baik, terima kasih banyak Bang Reza Indragiri Amril dalam program Tribunnews on Focus. Tribuners, semoga apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Bang Reza juga bisa menjadi gambaran untuk publik yang masih bertanya soal bagaimana putusan dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir. Bang Reza, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Bang Reza. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan obrolan saya dengan tema-tema lainnya juga bersama dengan narasumber-narasumber lain. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Capres Anies Baswedan merespon seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1. Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang dulu ditakuti ini, sekarang tidak perlu ditakuti lagi. Karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel karena tergolong. Kalaulah kita punya ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, kecurigaan-kecurigaan, trauma-trauma terhadap individu-individu tertentu yang pada masa lalunya pernah tersangkut kasus hukum, silakan. Itu manusiawi. Ketakutan semacam itu insani belaka. Tapi rekomendasi yang dikeluarkan semestinya adalah bagaimana kita mewaspadai mantan terpidana itu. Bagaimana kita punya resiliensi, daya lenting agar mantan terpidana itu tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Jadi ketakutan kita bersumber pada individu itu, rekomendasinya pun tertuju pada individu itu. Jangan diputar balik, dipelintir akrobat sedemikian rupa, kerisauannya seolah terhadap individu tertentu, tetapi rekomendasi yang keluar adalah rekomendasi politik praktis terkait dukung, mendukung, atau tidak mendukung paslon tertentu.
Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irdah. Tribuners, program Tribunnews on Fokus hari ini saya akan membahas bagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini baru saja menyatakan diri untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 01, yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Hal tersebut awalnya disampaikan oleh putra Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, begitu ya, Abdul Rohim, yang juga telah mengonfirmasi dukungan Ba'asyir pada pasangan Amin, sampai akhirnya kemudian statement ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk respons dari PBNU yang justru meminta Nahdliyin ini tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Terkait hal tersebut, saya akan membahasnya. Tribuners, dalam On Fokus hari ini sudah tersambung bersama dengan saya, anggota Pusat Kajian Asesmen Pemasyarakatan Poltekkip Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, ada Bang Reza Indragiri Amril dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum Bang Reza, terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa gabung di Tribun. Siap, terima kasih banyak Bang Reza untuk waktunya. Ini menyoal bagaimana kemudian dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 Anies dan juga Caimin yang justru menuai berbagai polemik. Begitu, saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Reza melihat dukungan dari Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon 01 ini seperti apa, Bang? Secara umum saya menangkap ada kekacauan dalam proses berpikir. Kekacauannya di mana? Anggaplah ada pihak-pihak tertentu yang masih khawatir, yang masih takut, yang masih curiga terhadap sosok Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Kasarnya, oh dia kan, maaf ini mantan terpidana terorisme, jangan-jangan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada titik itu wajar kalau ada yang masih punya pemikiran semacam itu. Tetapi anehnya, rekomendasi yang keluar dari ketakutan itu, arahan yang keluar dari kecemasan itu bukan waspadai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, lakukan pengawasan secara ketat, bukan. Tapi kok rekomendasinya malah ke politik elektoral. Jangan mendukung parpol yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Nah, saya pikir ini ada dua isu, ada dua tema yang dipaksakan sedemikian rupa, yang tampaknya lebih mengarah pada bukan isu tentang keamanan, bukan isu tentang hukum, bukan isu tentang pemberantasan terorisme, tapi lebih pada isu politik praktis yang saya tangkap. Simpulan semacam ini saya bangun karena sekali lagi ada kekacauan berpikir antara ketakutan terhadap sosok Abu Bakar Ba'asyir dan rekomendasi yang menyusul kemudian yang terkait dengan politik elektoral. Oke, artinya memang Bang Reza melihat bahwa ini besar juga kemudian muatan politisnya, yang mana arahnya bukan hanya sekedar karena Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini adalah mantan narapidana, namun juga berkaitan soal politis, dalam hal ini adalah Pilpres 2024, Bang. Ada tiga aspek ya yang saya pikir perlu kita cermati sama-sama dari pernyataan pihak-pihak yang risau terhadap Abu Bakar Ba'asyir dan barangkali juga risau terhadap paslon capres cawapres tertentu. Tiga hal itu mudah-mudahan bisa kita kupas. Pertama, terkait dengan sosok Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Yang kedua, terkait dengan dukungan Abu Bakar Ba'asyir terhadap paslon tertentu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan paslon tertentu itu sendiri. Nah, kita kupas satu persatu ya Mbak ya. Pertama, terkait dengan figur Abu Bakar Ba'asyir. Pertama, sekali lagi, walaupun kita sepakat bahwa menstigma orang adalah perbuatan tidak baik, melabel orang adalah perbuatan tidak bijak, tapi pada saat yang sama saya pribadi bisa maklum lah kalau masih ada anggota masyarakat yang tidak sungguh-sungguh percaya terhadap yang namanya mantan narapidana. Mantan narapidana tetap dianggap sebagai orang yang akan berbuat jahat kembali. Saya coba maklum lah terhadap anggapan-anggapan semacam itu. Tapi izinkan saya untuk meluruskan kita semua agar ketakutan atau kecemasan terhadap terpidana terorisme, dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir, jangan overdosis, jangan berlebihan. Kenapa? Basis saya adalah hasil riset. Ada sekian banyak riset di sekian banyak negara tentang seberapa jauh sesungguhnya mantan terpidana terorisme akan mengulangi perbuatannya. Seberapa jauh orang yang dulu teroris setelah menyelesaikan masa hukumannya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Seberapa membahayakan mereka. Sederhananya seperti itu. Jawabannya ternyata tren di sekian banyak negara
resiko residivisme mantan terpidana terorisme hanya 2-7% saja. Angka 2-7% itu saja diistilahkan dalam bahasa asing sebagai very low, far lower, artinya sangat rendah, jauh lebih rendah. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan residivisme pidana yang lainnya. Misalnya, secara umum nih di tingkat global, kalau kita bicara tentang tingkat residivisme para pelaku pidana secara umum, pelaku kejahatan secara umum, kisaran angkanya adalah 40-60%. Sementara sekali lagi untuk kasus terorisme, tingkat residivismenya very low, far lower, yaitu 2-7% saja. Nah, itu satu hal. Berikutnya, ada pihak yang juga mengatakan Abu Bakar Ba'asyir ini adalah sosok yang anti Pancasila. Penilaian semacam itu, pernyataan seperti itu diucapkan baru beberapa hari lalu. Jelas, ini kalimat atau penilaian atau simpulan yang keliru. Abu Bakar Ba'asyir anti Pancasila kapan? Sekian tahun silam. Sementara bisa kita cek di online. Belum lama Abu Bakar Ba'asyir sudah menunjukkan sikapnya yang berbalik 180 derajat. Dia menerima Pancasila, bukan lagi sebagai kesyirikan, dan dia juga memandang bahwa NKRI adalah negara dia. Dia tidak menolak Pancasila. Dia tidak berpikir tentang hal-hal yang dulu dia yakini. Dengan kata lain, kalau hari ini masih ada yang mengecap Abu Bakar Ba'asyir sebagai sosok yang anti NKRI, anti Pancasila, dan narasi-narasi mengerikan lainnya, tampaknya yang bersangkutan harus lebih banyak baca berita online agar tahu bagaimana posisi berpikir Abu Bakar Ba'asyir pada hari ini. Dan saya yakin otoritas Kementerian Hukum dan HAM pasti ekstra seksama terhadap narapidana mereka yang tergolong sebagai pelaku pidana kelas berat. Terorisme harus kita anggap sebagai kejahatan luar biasa. Nah, terhadap terpidana kejahatan luar biasa, pastilah negara dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, dan juga saya perkirakan BNPT, menaruh perhatian sangat seksama terhadap para narapidana mereka. Artinya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membiarkan terpidana terorisme untuk keluar, untuk mendapatkan peringanan hukuman, untuk bebas seperti warga negara biasa, tidak mungkin. Konkretnya, saya yakin betul Kementerian Hukum dan HAM pasti sudah melakukan penakaran resiko atau risk assessment. Penakaran resiko atau risk assessment adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk menakar masing-masing terpidana. Si A seberapa jauh kemungkinan akan jadi residivis. Si B akan seberapa jauh kemungkinan mengulangi perbuatan pidananya. Si C seberapa jauh akan mengulangi tindak terorismenya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya mekanisme risk assessment. Bahwa Abu Bakar Ba'asyir hari ini sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, menjadi warga negara yang tampaknya akan ikut mencoblos pada tanggal 14 Februari nanti, ini saya yakini sebagai hasil risk assessment Kementerian Hukum dan HAM yang menyimpulkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir resiko residivismenya sangat rendah. Orang yang dulu ditakuti ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi karena resiko dia mengulangi perbuatan pidananya sangat rendah. Simpulan itu saya yakin sudah terbangun lewat risk assessment. Karena kalau tidak, justru hari ini Abu Bakar Ba'asyir hampir bisa dipastikan akan tetap berada di balik jeruji sel. Karena tergolong sebagai terpidana kejahatan luar biasa, kejahatan serius, kejahatan terorisme. Tadi disinggung soal bagaimana Abu Bakar Ba'asyir ini juga bisa dikatakan momen kontestasi Pilpres bisa dimaknai bentuk perubahan dari Ba'asyir dan juga sudah sepenuhnya kembali pada NKRI seperti itu. Namun kemudian ini kan juga paslon yang didukung begitu ya, Bang Reza, mungkin juga tadi dari salah satu aspeknya juga bisa kembali dijelaskan, ini kan yang juga erat kaitannya bagaimana memang paslon yang juga didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir ini kerap kali mendapatkan dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip ekstrim begitu. Ini bagaimana Bang Reza melihat ini? Siapa bilang kelompok tersebut atau paslon tersebut didukung oleh kalangan ekstrim? Sekarang saya mau tanya. Oke, konkret lah ya, kita sebut paslon yang dimaksud tampaknya adalah paslon nomor 01. 01, ya. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dulu, Anies Baswedan ini
ketika terpilih sebagai gubernur DKI, saya pemegang KTP DKI, jadi saya legitimate bicara ini. Anies ketika terpilih sebagai gubernur DKI, langsung direspon apa? Jakarta akan jadi Syria. Jakarta akan menjadi ibu kota anti kebinekaan. Jakarta akan menjadi tempat, saya tidak bicara food estate, tempat berseminya pemikir-pemikir ekstrim, warga-warga yang ekstrim, yang anti kebinekaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jadi catatan, ternyata masa kepemimpinan Anies Baswedan inilah pertumbuhan rumah ibadah selain masjid tumbuh dengan subur. Dan seingat saya, 5 tahun masa saya sebagai warga negara di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, saya tidak pernah tuh merasakan adanya gesekan dengan sesama warga yang beda agama, beda suku, dan sejenisnya. Jadi, anggapan-anggapan paranoid yang sejak awal coba disematkan kepada figur Anies Baswedan sebagai simbol anti kebinekaan, dan seterusnya, ternyata hanya isapan jempol belaka. Dengan kata lain, saya tidak akan menelan lagi segala kecap, segala propaganda yang mencoba mengidentikan sosok Anies Baswedan plus Muhaimin Iskandar sekarang sebagai representasi kaum ekstrim, kaum pecinta kekerasan, kaum anti kebinekaan. Saya tidak akan lagi termakan oleh propaganda yang keliru semacam itu. Oke, itu kemudian narasi liar yang muncul ke publik hingga kemudian menyematkan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar layaknya apa yang juga kemudian dinarasikan ekstrim dan sebagainya. Bang Reza, ini kan juga responsnya disampaikan oleh PBNU begitu ya. Ini diwakili atau Sekjen PBNU sendiri. Bisa saya sampaikan ini Gus Ipul juga mengatakan apa yang kemudian dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir ini berbeda jalan dengan apa yang sudah diyakini oleh NU. Ini kalau Bang Reza melihat ini apakah memang ya ini murni karena berbeda dengan NU atau justru ada muatan lain dengan statement dari Gus Ipul yang tidak mengizinkan adanya dukungan seperti apa yang didukung Ba'asyir? Saya tidak akan memperkeruh suasana, tidak akan memperpanas ruang publik dengan menimpali pertanyaan semacam itu. Kenapa? Karena saya tidak sedang mengomentari orangnya. Dan juga saya tidak mengomentari organisasi tempat orang itu bernaung. Sama sekali tidak. Yang saya persoalkan adalah posisi pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan jangan mendukung paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Jadi persoalan pada pernyataan itu, pada logika di latar belakang pernyataan itu yang sedang saya coba kritisi. Karena menurut saya tidak terdukung oleh hasil keilmuan, hasil studi dan seterusnya ya. Misalnya lagi nih ya, kalau kita bicara tentang pernyataan Abu Bakar Ba'asyir bahwa dia mendukung paslon. Pernyataan ini saja sudah menunjukkan betapa Abu Bakar Ba'asyir ini sudah disengagement. Tidak lagi menautkan dirinya dengan nilai-nilai yang dulu dia hayati. Ketika dia katakan saya mendukung paslon tertentu, siapapun paslonnya, justru menunjukkan dia sudah engage dengan demokrasi. Dia sudah engage dengan pilpres. Dia sudah engage tentang kepemimpinan negara di Republik Indonesia. Bukan format-format negara yang lain. Disengagement macam ini sangat sesuai dengan arahan, dengan wejangan Bung Karno sekian puluh tahun silam. Kebetulan saya penyuka sejarah. Jadi saya bisa memotret situasi hari ini dengan bercermin pada catatan-catatan sejarah yang pernah negara kita lalui. Apa kata Bung Karno? Bung Karno termasuk kalangan yang tidak setuju Indonesia menjadi negara agama, gitu ya. Tapi Bung Karno tidak anti agama. Lalu Bung Karno mengatakan, wahai rakyatku, kurang lebih, bagi kalian-kalian yang ingin merasakan adanya nuansa keagamaan yang lebih kental dalam kehidupan kita bernegara, tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Tapi cukup pilihlah wakil-wakil kalian. Tunjuklah wakil-wakil rakyat yang memang bisa menghayati nilai-nilai keagamaan itu untuk kemudian nantinya menerjemahkan penghayatan itu ke dalam berbagai macam produk parlemen. Produk-produk parlemen yang sudah diwarnai oleh nuansa keagamaan, diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan itu nanti niscaya akan pada gilirannya mewarnai kehidupan kita
dalam bernegara dan berbangsa. Ini arahan yang sangat bijak dari Bung Karno, bahwa silakan beri warna ideologi ke dalam negara ini dengan cara apa? Dengan cara-cara konstitusional yang berbasis pada parlemen, Dewan Perwakilan, wakil-wakil rakyat. Nah, ketika Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, saya mendukung paslon tertentu, saya tafsirkan ini sebangun, seruang, segendang, sepenarian dengan arahan Bung Karno itu tadi. Abu Bakar Ba'asyir memilih sekarang untuk meniti jalan konstitusi sebagai warga negara yang akan mencoblos paslon tertentu. Paslon yang sudah diloloskan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Abu Bakar Ba'asyir menjalankan hak konstitusionalnya untuk mendukung capres-cawapres yang sudah resmi dicalonkan, dan bukan dicalonkan, tapi sudah resmi menjadi capres-cawapres berdasarkan keputusan KPU. Konstitusional dari hulu sampai hilir. Disengagement Abu Bakar Ba'asyir nyata sudah, tidak hanya pada pemikirannya, tapi juga pada perbuatannya. Oke, lalu bagaimana kemudian imbauan dari Bang Reza melihat banyak pihak yang kemudian sependapat begitu ya, ada beberapa yang mengatakan memang iya harusnya memang tidak didukung dan sebagainya, padahal sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bang Reza, ini adalah bentuk konstitusi atau bagian dari Abu Bakar Ba'asyir ini sudah kembali berdemokrasi setelah sepenuhnya menyatakan sikap untuk kembali pada NKRI. Kan banyak sekali yang kemudian berseliweran di luar sana tetap kembali menarasikan yang negatif seperti itu, Bang. Sekarang saya challenge ya. Ini ada pihak tertentu yang mengeluarkan rekomendasi atau arahan bahkan jangan pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Karena mungkin walaupun tidak terucap, saya nih yang memilih mengucapkannya. Barangkali di belakang kepala pihak yang bersangkutan yang mengatakan jangan dukung paslon yang didukung oleh mantan terpidana terorisme. Mantan loh ya. Nah, sekarang kalau narasi itu mau dipertahankan, bagaimana kalau saya tawarkan narasi lain? Tawaran ini sesungguhnya ingin saya tolak. Bunyi tawarannya apa? Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikTokers yang pernah mengirim ancaman untuk membunuh orang. Ini bukan mantan terpidana nih. Boleh jadi calon terpidana nih. Ada TikToker yang sudah berhasil dengan gilang gemilang diamankan oleh pihak kepolisian. Yang dia lakukan adalah secara live mengancam akan menembak seseorang. Menembak calon pemimpin negara. Sekarang saya keluarkan rekomendasi. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker itu. Jangan pilih paslon yang didukung oleh TikToker yang pernah mengirim ancaman untuk bunuh orang. Bagaimana? Terima tidak? Semestinya tidak kita terima. Atau tantangan lain nih. Jangan pilih paslon yang diusung oleh parpol yang di dalam parpol itu ada ex-koruptor. Coba kalau saya challenge dengan narasi seperti itu. Mau tidak kita terima? Semestinya tidak. Alhasil, semestinya kita juga konsekuen. Tidak menerima adanya arahan, jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ini kalau kita mau berpikir secara konsekuen. Berpikir tidak tebang pilih. Bahwa dukung-mendukung antara ketakutan